Banyak dari manusia itu terbentur-bentur, kebentur-bentur dengan keadaan, terbentur-bentur itu dikarenakan hidupnya didasarkan atas angka-angka. Sehingga syukur pun juga hanya karena hasil. Kan begitu ya. Konsep tentang kehidupan, konsep tentang kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian yang mencakup tentang mubasyiron, tentang hakikat, hanya jika telah di dalam konsep hidup terikat aku bersaksi. Ini sudah sering, kita hanya menegaskan saja. Jadi ada risalah yang diabaikan sebagai sebuah konsep kehidupan. Wa'dallah la yuhlifullahu wa'adah walakina aktsaronas la ya'lamun. Mutlak supaya kita berada di dalam hari-hari yang kita lakukan itu adalah hari-harinya Allah. Wa ma'adraka ma yaumiddin, di dalam sistemnya Allah, berada di dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan dan menuju proses keselamatan yang benar dan dibenarkan. Itu mutlak. Quran menyebut, ayat menyebut ikatan dengan Allah, ikatan janji dengan Allah. Ikatan ini adalah bersaksi di dalam rasa hati nurani. Nah, gue terikat bersaksi bahwa si A itu suamimu, si B itu istrimu, itu telah terikat dalam ikatan wa'dallah, telah terikat dalam ikatan wa'dazau, telah terikat dalam ikatan pasangan. Kan gitu. Rasane wis nyatu, kuwi dipisah wangel. Nggih napa mboten? Kowe nek wis kadung, wis seneng, akhirnya secara itu kamu terikat rasa tresno, terikat rasa seneng, sehingga disebut sebagai move on angel. Kowe bar kondi ketemu mantan, bojomu mesti nesu mbok jawab ketemu mantan kan gitu. Karena ikatan bersaksi, ikatan batinnya sudah dengan si mantan itu, pamannya kan begitu. Hanya contoh, tidak untuk ditiru, bukan ya. Kalimat wa'dallah itu mutlak sebagai bentuk madi, harus telah terikat dalam ikatan janji dengan Allah. Bentuknya ikatan itu adalah di dalam rasa hatimu, di dalam rasamu telah ditunjukkan keberadaan Tuhanmu, sehingga Tuhan ada kehadiran di dalam hatimu. Wis gak nek dipisahne wis ngono kuwi. Saat kamu telah terikat sumpah dan janji, ikatan telah bersaksi, dia yang telah tersimpan di dalam hati tentang domir, sesuatu yang tersimpan di dalam hati tentang dia yang punya nama Allah, wa'dallah. Sehingga dalam fakta, saya enggak melihat, saya enggak mendengar, saya enggak berbicara tanpa dengan Tuhan, tanpa nek wis dingelmoni kan begitu. Nek dingelmoni, oh iya ya tanpa huwa, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Fakta begitu kan, itu ilmu itu wa'dallah. Saat sendiri ya ingat isinihu terusehu wa nyatakan dia yang wujud ahad itu, yang diwujudkan, ditampakkan di dalam dada. La yukhullahu wa'dah. Sungguh jika demikian Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ketaatan yang diminta oleh Allah di semua aktivitasmu disebut sebagai perilaku taat, samina wa atokna. Itu adalah ketaatan atau atun ma'rufah, ketaatan yang dikenal, ketaatan yang dalam ikatan aku bersaksi. Itu Allah tidak akan menyalahi janji. Aksaronas, tapi kebanyakan manusia layak lamun. Ada dua cabang pengertian minimal. Satu, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang adanya wa'dallah. Kedua, kebanyakan manusia tidak memiliki ilmu untuk mengenal Tuhan. Karena untuk memiliki ilmu mengenal Tuhan harus mencari bertatap muka dengan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad gak enak di endi? Dijawab oleh Gusti Allah. Aku ngutus para rasul, Adam, Idris, Hud, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, itu tatro, rusulana tatro,
keberadaan risalahku yang dibawa oleh Rasul itu tatrok, mutawatir, sambung menyambung, kait mengikat, tidak pernah terputus. Min ba'di, setelahnya akan selalu ada Rasul-Rasul kami. Dan Allah sudah memberi jawaban. Jika ini kamu abaikan, jika ini kamu buang, layak lamun kamu menjadi tidak memiliki ilmu tentang mengenal Tuhan, kecuali hanya perspektif, kecuali hanya wawasan, kecuali hanya wacana. Terus kemudian kamu mengira anggapanmu itu sebagai telah makrifat. Dan gitu. Ini untuk kita loh ya. Saya nggak ngomong sana. Kebanyakan manusia nggak ngerti. Kedua, kebanyakan manusia tidak memiliki ilmu sehingga tidak mengenal Tuhan. Apa dampaknya jika tidak mengenal Tuhan? Dunia rusak, dunia hancur, dunia maut, dunia dalam tatanan lahiriah jasad nafsu, dunia dalam tatanan lahiriah jasadiah nafsu. Kenapa? Karena ya'lamuna dohiru minal hayati dunia. Saat hanya wawasan pengetahuan yang lahir dari kehidupan dunia, maka mereka inilah yang disebut pasti menjadi orang-orang yang lupa. Sehebat apapun menjadi manusia perilaku lupa.